Di masa PPKM yang belum usai ini, masih saja ada sebagian orang yang tidak patuh terhadap aturan yang pemerintah telah buat. Meski pemerintah telah membuat larangan menggelar resepsi pernikahan di masa PPKM level 4, namun masih saja dilanggar. Salah satunya di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Tanggal 8 Agustus 2021, polisi terpaksa harus bertindak tegas dengan meminta agar tenda yang terpasang untuk menggelar acara resepsi pernikahan ini dibongkar. Tim Fakta mendatangi lokasi yang berada di Jalan Tole Iskandar, Depok. Saya Gina Vita, mau nanya Pak, rumah warga yang kemarin baru saja menggelar resepsi di mana ya Pak? Ini. Oh, yang ini. Tak ada tamu undangan, hanya keluarga yang datang. Kalimat ini pun terlontar dari Haryono yang kala itu tempat gelaran acaranya dibubarkan oleh pihak kepolisian. Jadi kemarin betul di sini ada resepsi pernikahan Pak? Nggak ada resepsinya, cuma laporan di kelurahan sama pecamat, cuma nikah doang. Cuma di beritanya digede-gedein sama resepsinya, padahal nggak ada. Tidak ada resepsi ketika itu ya Pak? Nggak ada sama sekali. Kalau makan buat keluarga mah ngadain, tapi kalau buat undang-undang nggak ada. Tenda cuma buat ini aja, buat naro ini ya bangun kecil lah, maksudnya bukan bangun buat hiburan gitu, bukan. Bagi Haryono, laporan telah ia buat dan dirinya pun tidak menggelar acara resepsi. Namun hal itu tidak membuat polisi berhenti untuk tetap membubarkan acara ini. Acara yang dihadiri kurang dari 100 orang ini bagi Haryono merupakan keluarga besar dari kedua mempelai. Nampaknya Haryono lupa jika menggelar pernikahan hanya bisa dilakukan di KUA selama masa PPKM level 4 ini berlangsung. Jadi itu didirikan tenda. Artinya tidak ada kerabat lain yang kemudian hadir Pak? Nggak ada, khusus keluarga itu, khusus keluarga doang itu. Nggak undang-undang, nggak. Itu kan rencananya kan 2 kali ntar itu kalau udah ini. Gitu maksudnya. Oh, jadi itu posisi sedang menunggu penghulu. Betul. Kemudian polisi datang sebelum polisi Satpol PP. Apa yang disampaikan waktu itu Pak ketika polisi dan Satpol PP datang ke sini? Melanggar PPKM, bilangnya gitu. Karena apa melanggarnya? Kalau menurut keterangan dari polisi dan Satpol PP? Karena lagi PPKM bilangnya gitu. Tidak hanya Depok, 28 Juli 2021 di Jember, Jawa Timur, polisi pun terpaksa harus membubarkan acara resepsi pernikahan yang digelar sangat mewah. Pesta pernikahan yang dihadiri sejumlah pejabat ini terlihat lepas dari protokol kesehatan. Akibat dari gelaran acara ini, Kiai Abdullah Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Arifin, Kabupaten Jember, Jawa Timur, didenda 10 juta rupiah. Pelanggaran PPKM tampaknya tidak hanya ada pada acara resepsi pernikahan saja. Di masa PPKM level 4 ini, di mana semua masyarakat mengalami kesulitan dengan adanya pembatasan ruang gerak yang dibatasi oleh aturan PPKM. Justru berbanding terbalik dengan di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. 5 orang anggota DPRD Labuan Utara yang seharusnya dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat justru kedapatan tertunduk malu ketika polisi menggerebek ruang karaoke di wilayah Asahan. Polisi mendapatkan ke-5 orang anggota DPRD ini sedang melakukan pesta narkoba. Dan ke-5 orang ini pun ternyata positif setelah polisi melakukan tes urin. Nasib baik di tengah pandemi ini pun nampaknya belum mengarah kepada 5 anggota DPRD Labuan Batu Utara ini. Jeruji besi pun siap menjemput kelimanya. Upaya Luhut Binsar Panjaitan soal menghilangkan indikator angka kematian nampaknya semakin berpolemik. Perdebatan soal ada tidaknya angka kematian seakan menjadi persoalan baru dalam upaya untuk menciptakan rasa ketenangan masyarakat di tengah pandemi ini. Indikator kematian ini itu terhitung ketika ada sangat bergantung kepada orang
yang melaporkan status kematian tersebut di sistem atau tidak gitu. Nah, memang ketika Kementerian Kesehatan menelusuri gitu ya data-data yang ada di sistem tersebut, kami menemukan memang cukup banyak kasus aktif itu yang belum diupdate statusnya. Nah, di dalam sistem yang kami dalami tadi, kami menemukan bahwa ada cukup banyak kasus aktif yang lebih dari 21 hari atau 3 minggu tadi yang belum ditentukan statusnya itu sembuh atau meninggal. Kasus dari tahun lalu belum diupdate statusnya. Ketika kita kasih tahu nih daerah-daerah di pemerintah pusat mendorong gitu pemerintah daerah untuk update, maka cukup banyak kemudian yang melaporkan dua-duanya ya, baik kesembuhan maupun kasus meninggal gitu. Nah, di satu waktu itu kami melihat bahwa wah ada tumpukan dari kasus meninggal yang kemudian dilaporkan. Perpanjangan PPKM level 4 yang sekarang ini terjadi pun bagi sebagian kalangan sudah cukup menyusahkan. Namun bagi Monica, pemerintah melakukan ini semua dalam upaya pencegahan semakin meningkatnya angka penularan COVID-19. Apa yang kemudian menjadi dasar pemerintah mengeluarkan kebijakan ini, Dr. Monica? Jadi saat ini memang untuk pengendalian pandemi kita menggunakan skema PPKM ya, ada 4 level, 1, 2, 3, 4. Nah, PPKM akan terus diperpanjang selama kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi yang berbeda adalah level-level dari PPKM tersebut. Nah, dengan memperhatikan semua indikator ini, kemudian pemerintah menentukan level dari PPKM pada suatu daerah. Monica tak menampik jika masih ada kekurangan dalam validasi soal data. Namun hal ini tak membuat pihaknya untuk terus memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Ya, kalau soal putusan sekali lagi indikator yang kita gunakan banyak ya, tidak cuma satu hal. Kita masih banyak kekurangan di sana sini soal data, betul. Saya juga sangat akui itu. Tapi apakah kita ada perbaikan dari sisi data juga saya akui ya ada gitu. Kementerian Kesehatan semakin perbaiki, semakin meningkatkan sistem informasi yang ada. Saya pikir saat ini kondisi data itu lebih baik daripada sebelumnya, walaupun belum mencapai belum paling maksimal yang kita bisa, dan itu tentu kita terus mengupayakan. Malam ini merupakan malam yang sangat menentukan bagi masyarakat Indonesia karena hari ini merupakan penentuan akankah diperpanjang PPKM level 4 atau dihentikan. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Di tengah upaya pemerintah untuk mengendalikan angka kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia hampir 1,5 tahun, mulai dari PSBB hingga PPKM berlevel. Tapi nyatanya di lapangan masih banyak pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan dampak ekonomi pun juga dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat hingga berujung pada gugatan yang dilakukan oleh seorang pedagang angkringan di wilayah Jakarta Barat ke PT UN terkait dengan perpanjangan PPKM. Di tengah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan angka kasus COVID-19, muncul pro dan juga kontra mengenai langkah pemerintah yang menghapus angka kematian COVID-19 sebagai indikator pengendalian COVID-19. Tapi pemerintah kemudian menjamin bahwa langkah yang diambil ini bukan sebagai upaya untuk menutupi kondisi yang ada, melainkan melengkapi dan juga memperbaiki mengenai validitas angka kematian COVID-19. Kami, masyarakat Indonesia, mempercayakan kepada otoritas tempat untuk mengambil jalan keluar atas krisis pandemi COVID-19, tentu dengan memperhitungkan dan juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Karena kebijakan yang baik adalah kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.